Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, suatu satuan kerja khusus yang diberikan tugas oleh pemerintah RI, CK Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95/2012, Junto Peraturan Presiden Nomor 9/2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36/2018, Junto Peraturan MESDM Nomor 2/2022. SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan kontrak kerjasama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam, minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKK Migas menyelenggarakan fungsi memberikan pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran wilayah kerja serta kontrak kerjasama, melaksanakan penandatanganan kontrak kerjasama, mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu wilayah kerja kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan persetujuan. Memberikan persetujuan kepada pengembangan selain sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya. Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan kontrak kerjasama, dan menunjuk penjual minyak bumi dan atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara. Selain itu, PetroChina juga terus meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat Jambi. PetroChina International Jabung Ltd yang mengelola wilayah kerja Jabung di bawah kendali dan pengawasan SKK Migas juga berkomitmen untuk terus membina hubungan baik dan semangat kolaborasi dengan pemerintah daerah di lingkup Provinsi Jambi. Hal ini sejalan dengan semangat perusahaan untuk terus mendukung berbagai upaya pembangunan masyarakat di wilayah tempatnya beroperasi. Selain itu, kegiatan hulu migas merupakan kegiatan yang dituntut dan ditekankan oleh SKK Migas agar berjalan dengan masif, agresif, dan efisien untuk mencari cadangan migas guna menjaga ketahanan energi nasional dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Kegiatan hulu migas juga diwajibkan untuk memberikan efek berganda kepada daerah di mana operasional berjalan. Semua kegiatan itu harus berjalan beriringan dan bersamaan untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini juga wajib dilaksanakan serta diwujudkan oleh PetroChina sebagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Jambi. Sebagai perusahaan, SKK Migas terus memberikan kepedulian dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat di wilayah Provinsi Jambi. Tidak hanya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, PetroChina kerap memberikan bantuan ataupun CSR di daerah lainnya seperti Sarolangun. PetroChina International Jabung Ltd juga menerima penghargaan dari pemerintah Provinsi Jambi atas peran sertanya mendukung program pemerintah Provinsi Jambi. Dalam rangka mewujudkan serta melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut, SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd telah melaksanakan tugas dan fungsinya di tengah masyarakat. Di antaranya, SKK Migas serahkan 3 unit asrama Kodim 0419 Tanjab, kegiatan yang dipusatkan di depan klinik kesehatan asrama Kodim, turut dihadiri Field Manager PetroChina International Jabung Ltd Rudi Hermawan, dan Dim Tanjab Letkol Dwi Sutaryo, serta Sekda Tanjab Barat Agus Sadusi. Dalam kesempatan ini, Field Manager PetroChina International Jabung Ltd, Rudi Hermawan, menyampaikan SKK Migas melakukan serah terima asrama kepada Kodim 0419 Tanjab. Untuk prajurit ini, salah satu bentuk kepedulian perusahaan yang beroperasi di Tanjung Jabung Barat. Sebagai perusahaan, SKK Migas harus memberikan kepedulian dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Selama ini perusahaan bersinergi bersama TNI dalam hal pengamanan tempat tinggal di mana beroperasi. Rudi berharap dengan adanya asrama Kodim ini dapat bermanfaat dan menjadi hunian yang layak bagi prajurit TNI.
Penyerahan dilakukan sebanyak 3 unit asrama, 1 asrama 2 kamar tidur beserta 1 kamar mandi dan dapur. Dengan nilai bantuan sebesar Rp531.145.803. Di sisi lain, dirinya berharap dengan adanya bantuan asrama Kodim ini, kedepannya dapat bekerja sama dengan baik sehingga bisa meneruskan tanggung jawab sosialnya. Melakukan kegiatan kita sebagai perusahaan bawah SKK Migas harus memberikan tanggung jawab sosial kita kepada masyarakat, terutama karena selama ini kita bersinergi bekerjasama dengan TNI dalam hal pengamanan internasional, ini semoga bisa memberikan manfaat bagi hunian yang lebih layak bagi prajurit TNI di 14-19. Berapa unit ini Pak? Kali ini kita serahkan bantuan 3 unit tidur, bisa 1 kamar mandi dan dapur dengan nilai bantuan sekitar 500 juta. Kita berharap depan semoga bisa terus bekerjasama dengan baik sehingga kita juga bisa meneruskan kerjasama program sosial lembaga-lembaga yang seperti TNI dan sebagainya. Dandim 0419 Tanjab Letkol Dwi Sutaryo mengatakan, ia sangat bersyukur ada kepedulian pihak PetroChina, sehingga 3 unit asrama telah selesai dibangun dan akan ditempati. Telah diterima 3 unit rumah dari PetroChina yang mana dianggarkan dari CSR 2023. Ini merupakan suatu kehormatan bagi prajurit, karena dengan tempat yang layak yang merupakan sumbangsi atau jasa dari PetroChina dapat memberikan semangat baru kepada prajurit TNI. Letkol Dwi berharap dengan sinergi yang ada dapat dilanjutkan dan terus terjalin antara TNI dan PetroChina, TNI dan pemerintah daerah maupun DPRD dan lain sebagainya, sehingga ke depan bisa saling bahu-membahu, saling berkolaborasi untuk kepentingan TNI maupun PetroChina. Alhamdulillah sudah kami terima rumah jumlah 3 unit dari PetroChina yang dianggarkan dari CSR PetroChina tahun 2023. Tentunya ini adalah pertama suatu kehormatan bagi kami dan juga ini adalah kehormatan bagi prajurit karena dengan tempat tinggal yang layak yang merupakan sumbangsih atau CSR dari PetroChina dapat memberikan semangat baru pada prajurit. Yang sebenarnya mungkin sampaikan tadi bahwa perumahan yang ada di sini tidak layak bagi prajurit dan alhamdulillah dengan CSR ini sekarang sudah dibangunkan begitu megahnya 3 unit dengan masing-masing unit 2 kamar. Tentunya harapan kami sinergi yang ada ini dapat terus berkelanjutan, dapat terus terjalin antara kami dengan PetroChina maupun dari pemerintah daerah maupun dengan unsur DPRD dan lain sebagainya, sehingga ke depan kita dapat membahu
saling berkolaborasi untuk kepentingan baik TNI sendiri maupun kepentingan dari PetroChina. Ini rumah ini diperuntukkan untuk perwira atau gimana? Untuk prajurit. Kebetulan untuk perwira kami sudah ada 4 unit di sebelah masjid tadi, untuk 3 unit untuk prajurit anggota semuanya. Mewakili Bupati Tanjung Barat, Sekretaris Daerah Agus Sanusi menyampaikan, pemerintah sangat mengapresiasi bantuan yang telah diberikan oleh pihak PetroChina International Jabung Ltd. Ini merupakan sinergi bersama di luar Pemda. Sinergi ini dapat ditingkatkan tidak hanya dari rekan-rekan Kodim, tapi ke semua pihak, yakni unsur Forkopimda dan masyarakat yang ada di Kabupaten Tanjung Barat. Dengan harapan bantuan seperti ini tidak hanya kali ini saja, namun akan terus berkesinambungan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sama-sama menyaksikan salah satu bentuk sinergi antara swasta dengan TNI, di mana merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten Tanjung Barat. Pada sore hari ini kita sama-sama menyaksikan dari pemerintah menyerahkan bantuan 3 unit rumah dinas, dan beberapa waktu yang lalu juga kita pemerintah daerah tentunya memberikan bantuan 4 unit rumah dinas, dan mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Pak Nadiem tidak hanya sebatas ini saja, nanti sinergi antara pemerintah dengan TNI Polri dan pemerintah lainnya juga khususnya dapat sinergi lebih lanjut, sehingga apa-apa yang menjadi program TNI yang ada di Barat ini dapat kita wujudkan secara bersama dengan Selain melaksanakan tugas dan fungsinya di tengah masyarakat di wilayah kerja PetroChina, yakni Tanjung Barat, SKK Migas bersama kontraktor kerjasama atau K3S PetroChina International Jabung Ltd juga telah menyerahkan bantuan program pengembangan masyarakat atau PPM tahun anggaran 2022 yang telah direalisasikan hingga bulan Desember tahun 2022 pada 2 kabupaten daerah operasi hulu migas, yaitu kepada pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau TJB yang diserahkan pada 20 Maret 2023 dan selanjutnya kepada pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau TJT yang diserahkan pada 21 Maret 2023. Vice President Human Resource and Relation PetroChina Jabung Densio Renato Boyle menyerahkan secara simbolis bantuan PPM bagi Kabupaten TJT kepada Bupati TJT Romi Haryanto dalam acara di kantor Koramil 41905 Keragai di Kecamatan Keragai pada tanggal 21 Maret 2023. Setiap tahun ada, dan kita selalu bekerja sama dengan pemerintah daerah, tetapi tentunya pengalokasian kita dapatkan dari SKK Migas dalam hal ini. Jadi akan terus dikembangkan, kita akan selalu membantu program-program pemerintah daerah yang tentunya kita harapkan menjadi manfaat ya untuk masyarakat setempat. Dan untuk diketahui di K3S atau di perusahaan minyak yang ada di Indonesia, PetroChina itu program CSR-nya itu kedua yang terbesar pemberian ke dalam wilayah kerjanya, sebagai informasi. Jadi tentunya kami juga tidak akan berhenti dengan dukungan dari SKK Migas dan juga pemerintah daerah untuk terus mengembangkan program-program pemerintah daerah yang ada untuk selalu mensupport program-program pemerintah. Selain itu, pada acara ini, PetroChina juga menyerahkan 7 program PPM lainnya kepada Bupati TJT yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima bersama Bupati TJT, seperti diantaranya peningkatan jalan pematang rahim Sinarwajo senilai 2.150 juta rupiah, pembangunan infrastruktur jalan beton dan jembatan, subsistem komunal dan penerangan jalan umum di Desa Lagateka senilai 7.223 juta 94 ribu rupiah, peningkatan jalan sirkuit Kecamatan Muara Sabak Barat senilai 1.999 juta 997 ribu rupiah, pembangunan rumah industri batik Naima di Desa Kota Baru, Kecamatan Keragai senilai 199 juta 250 ribu rupiah, pembangunan rumah industri batik Idola di Desa Pengusiran, Kecamatan Nipa Panjang senilai 199 juta 41 ribu 400 rupiah, pembangunan pagar panel beton SMP Negeri 19 di Desa Pematang Rahim senilai 198 juta rupiah.
renovasi bangunan Polindes Pangkal Kema, Kelurahan Rado senilai Rp197.110.000. Hari ini kita bersama-sama melaksanakan penerima hibah bangunan yang dibuat oleh Petrochina kepada pemerintah daerah, dan pemerintah daerah menyerahkan pada Kodim berupa kantor Koramil dan rumah Danamil, bara prajurit, dan kompel rumah staf. Dan sekaligus setelah kami terima, kita laksanakan persembunyian sama-sama. Ditandainya bahwa hari ini mulai dimanfaatkan Koramil baru kita ini untuk dioperasikan seperti mana mestinya. Saya sudah perintahkan menggunakan sprinter sendiri untuk menunjuk perwira kami menjadi Danamil di sini, sekaligus menggeser kedua personil kita untuk langsung operasional di sini. Dengan demikian, dengan berdirinya Koramil baru ini diharapkan kita bisa menjangkau lebih jauh kepada masyarakat, terutama di dalam pembinaan teritorial dan berusaha mendorong kesejahteraan masyarakat. Kita terima kasih kepada Petrochina dan SK Migas yang telah memberikan program ini. Tentu kemitraan ini kita butuhkan karena akan memajukan masyarakat kita. Terima kasih juga pada Pak Bupati atas fasilitasnya selama ini. Selain itu, pada Senin 3 Juli 2023, SKK Migas bersama K3S Petrochina International Jabung Ltd dan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan kegiatan pencanangan gerakan desa bebas stunting bertempat di Desa Teluk Kulpi, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Pada kegiatan pencanangan gerakan desa bebas stunting dengan tagline Generasi Emas Bebas Stunting atau Gemas Besting, Vice President Human Resource and Relation Petrochina Densio Renato Boyle didampingi oleh Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbangsel, Safei Safri, menyerahkan bantuan berupa set alat antropometri, buku kesehatan ibu dan anak atau KIA, dan susu formula kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat. Pencanangan gerakan desa bebas stunting ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak dalam rangka mengurangi angka dan risiko stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Wakili dari SKK Migas Sumatera Bagian Selatan, untuk bangga hari ini kami bersama Petrochina telah menyampaikan dan menyerahkan terkait dengan bagaimana ikut serta kami membantu dari aspek kesehatan dalam hal ini pencegahan stunting. Dan kami terima kasih ke Pak Bupati Tanjabar beserta jajaran bahwa kegiatan sinergi ini dapat dilaksanakan dengan baik, dan seperti tadi harapan Pak Bupati, semoga Tanjabar akan menjadi percontohan penurunan stunting ke depan, dan kami SKK Migas Petrochina akan terus mensupport kegiatan. Pada intinya perusahaan akan terus mendukung semua program pemerintah, tentunya dengan dukungan dari SKK Migas dalam hal ini mewakili pemerintah pusat. Ke depan kami tetap akan melakukan kerjasama berkolaborasi baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam membantu semua program dari pemerintah. Karena kita ada kegiatan yang cukup signifikan, ya sangat baik dalam rangka kolaborasi penurunan angka stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya di Provinsi Jambi umumnya. Nah, kita tahu bahwa persoalan stunting ini adalah merupakan agenda secara nasional, ya, dan sudah diamanatkan oleh Bapak Presiden. Selanjutnya, SKK Migas Petrochina terus berkomitmen menyalurkan dana CSR-nya setiap tahun dalam bentuk program yang berbeda-beda. Hal itu dibuktikan pada Senin 31 Juli 2023. SKK Migas Petrochina International Jabung Ltd menyalurkan dana CSR dalam rangka dukungan perusahaan, badan usaha untuk pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan ekstrim, pencegahan inflasi, dan bantuan pembangunan pagar sekolah, gapura sekolah, dan alat mesin pertanian di halaman kantor DPMPTS Pesarulangor. SKK Migas Petrochina siap membantu pemerintah sesuai dengan porsinya, di mana pihak perusahaan akan berkolaborasi dengan pemerintah untuk memberikan dukungan dalam pembangunan dan membantu masyarakat, baik dalam menekan angka inflasi, angka stunting, maupun menekan angka kemiskinan ekstrim. Program pemberdayaan masyarakat ini diselaraskan dengan program pemerintah Sarolangun, yaitu penuntasan stunting, kemiskinan ekstrim, dan juga pemberdayaan ekonomi.
Jadi dari Petrochina itu memberikan bantuan untuk stunting sendiri. Kita berkolaborasi dengan pemerintah setempat, memberikan beberapa paket ya. Ada susu, ada telur, ada beras yang kita berikan dengan harapan ini nanti bisa membantu pemerintah untuk mengentaskan stunting, masalah stunting yang ada di Sarolangun, tentu dalam porsinya kami. Nah, selain itu juga kami memberikan bantuan untuk program pemberdayaan masyarakatnya, itu ada beberapa alat dan mesin pertanian. Mereka perusahaan-perusahaan bisa membantu kami sehingga kami bisa dengan optimis bisa mengurangi inflasi, stunting dan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Sarolangun. Dia harus dari JTV Pak, bagaimana langkah pemerintah untuk menggerakkan perusahaan lain di Sarolangun agar dapat menyalurkan CSR-nya sesuai dengan program pemerintah kabupaten? Ya, saya menghimbau, kami pemerintah daerah menghimbau kepada seluruh CSR untuk membantu pemerintah dalam penanganan tadi inflasi, stunting dan kemiskinan ekstrim.